Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keracunan paracetamol ya untuk mata kuliah toksikologi klinik. Eh, Bahasan tentang keracunan paracetamol ini merupakan salah satu bidang atau topik yang nanti termasuk pada uji kompetensi ya keracunan paracetamol. Nah, tujuan perkuliahan untuk kali ini yaitu untuk mengetahui dosis paracetamol, kemudian menjelaskan bagaimana metabolisme paracetamol, selanjutnya menjelaskan gejala klinis pada kasus keracunan paracetamol, selanjutnya terakhir yaitu melakukan identifikasi paracetamol dalam spesimen urin dan pemeriksaan kadar paracetamol pada spesimen serum ya atau dari darah secara kuantitatif tentunya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada case study dari seorang wanita berusia 68 tahun namanya Cynthia Scherer ya. Dia dirawat karena mengalami patah tulang pinggul katanya. Kemudian ia berbaring di rumah sakit dan dokter meyakinkan akan melakukan apa saja untuk meringankan rasa sakitnya. Keluarga berharap operasi ringan bisa membuatnya segera pulang ke rumah. Tapi ternyata Cynthia tidak pernah pulang lagi. Jadi setelah 20 hari di rumah sakit, seorang nenek ini, Cynthia ini harus meninggal dunia di usia 68 tahun. Ya, jadi terjadi kejadian kematian, ya, tapi kematiannya ternyata bukan disebabkan oleh tulang pinggulnya. Jadi bukan karena sakit tulang pinggul ataupun operasi yang gagal, tapi dia meninggal karena diberikan lebih dari 85% dosis paracetamol ya selama 48 jam atau 2 hari pertama di rumah sakit. Jadi pemberian paracetamolnya ternyata dia mengalami berlebih gitu ya, atau kita ini terjadi overdosis obat. Ya, karena rasa penghilang sakitnya, mungkin rasa sakitnya terlalu berlebih sehingga memberikan apa paracetamol yang berlebih gitu ya. Jadi overdosis dan menyebabkan kegagalan multifungsi organ dan berat badan itu hanya 34,kg. Cynthia seharusnya hanya diberikan paracetamol dosis anak. Jadi perlu diketahui bahwa dosis intravena ya, jadi intravena itu berarti melalui vena gitu ya, tidak per oral, itu harus didasarkan pada berat badan pasien, jadi bukan usia gitu ya. Jadi pemberian paracetamol itu dosisnya harus sesuai. Kalau intravena itu disesuaikan dengan berat badan pasien, itu harus diperhatikan. Nah, ini adalah satu case yang penyebab keracunan paracetamol di rumah sakit dan menyebabkan kematian. Ya. Selanjutnya, apa itu paracetamol? Nah, paracetamol nama lainnya adalah acetaminophen atau N-acetyl P-amino aminopenol. Nah, ini ya. Jadi ini ada gugus penol, OH dan benzen, ini gugus penol, kemudian amino ini NH ya, NH ini amino. Nah, ini karena berlawanan antara OH dan N-nya ini aminanya ya. Jadi sehingga di sini kita P di sini ya, tulisannya P di para amino. Kemudian ada N-asetil, ada senyawa asetil dengan rumus kimia di mana aminophenol ini rumus kimianya C8H9NO2 dengan berat molekul 151, dan acetaminophen ini merupakan obat analgesik ya, penghilang apa namanya rasa sakit tadi ya, dan antipiretik atau demam. Ya, biasanya terjadinya pada proses pada inflamasi ataupun pada peradangan dan pada infeksi biasanya terjadi penaikan suhu tubuh. Nah, ini untuk menurunkan suhu tubuh itu bisa menggunakan penambahan paracetamol ya. Nah, selanjutnya ini dosis atau pemberian obat yang tepatnya yaitu dibedakan berdasarkan usia ya, 3 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun ini 60 sampai 120 mg. Kemudian dewasa di sini 100 500 mg sampai 1 gram. Dosis ini boleh diulang tiap 4 sampai 6 jam bila diperlukan. Jadi diulang 4 sampai 6 jam. Jadi kalau dalam 1 hari atau 24 jam,
ketika 6 jam per kali 6 jam berarti itu 4 kali dosis. Jadi 4 kali pemberian. Ya, jadi 24 dibagi 6 dibagi 6 itu 4 ya, 4 kali. Kemudian dosis lebih dari 2 gram per hari itu bisa mengakibatkan eh, komplikasi pada saluran pencernaan, ya, kemudian abnormal fungsi ginjal dan keracunan hati. Nah, di sini metabolisme dari paracetamol itu paracetamol diberikan secara oral, ya, jadi bisa secara oral ataupun intravena, ya tadi tergantung dari case-nya, dari pasiennya. Nah, ini di secara oral itu diserap melalui tubuh itu melalui saluran cerna, kemudian nanti muncak di dalam serum itu 30 sampai 20 menit. Jadi ini proses mekanisme gimana bagaimana si paracetamol tersebut atau obat tersebut bisa masuk terserap ke dalam darah gitu ya. Jadi kalau intravena dia tentu langsung ada di dalam darah. Beda dengan yang peroral atau dimakan. Karena kan itu harus melewati saluran pencernaan. Jadi ketika masuk ada di dalam darah itu 30 sampai 20 menit. Kemudian waktu paruhnya nanti dia akan menghilang setelah 1,25 sampai 3 jam di dalam darah ya. Kemudian paracetamol diekskresikan melalui urin sebagai metabolitnya. Jadi metabolit itu adalah senyawa hasil metabolisme. Jadi paracetamol ini nanti akan mengalami biotransformasi dan nanti farmakokinetika, dinamika sehingga nanti paracetamol ini berubah menjadi suatu senyawa lain. Nah, ini contohnya adalah acetaminophen glucurnoid, kemudian acetaminophen sulfat dan bentuk yang tidak berubah. Gitu ya. Berarti ada paracetamol yang memang acetaminophen yang tidak berubah, itu tidak termetabolisme. Nah, ini metabolismenya kita bisa lihat di sini acetaminophen ini nanti kurang dari 5% disekresikan melalui urin, kemudian 50% oleh enzim UDP gluconosil transferase itu dirubah di metabolisme menjadi acetaminophen gluconoid, kemudian oleh enzim penosulfa transferase itu menjadi acetaminophen sulfat ya. Dan sitokrom P50 di sitokrom ini pada sel ya, ini 5-15% ini dirubah menjadi N-asetil para benzoquinonamine. Kemudian oleh suatu enzim glucotinon ini nanti berubah menjadi acetinopen glutotinon konjugat. Nah, ini ya, ini adalah proses biotransformasi atau metabolisme dari suatu senyawa acetaminophen di dalam tubuh. Ya, dan ini adalah senyawa-senyawa metabolit atau hasil metabolisme. Nah, ini adalah pada kasus keracunan. Jadi pada kasus keracunan ini jadi karena dosisnya terlalu banyak, maka nanti akses metabolismenya akan lebih banyak ya dirubah oleh sitokrom P450 itu berubah menjadi NAPKI atau N-asetil parabenzoquinone amin ini ya. Jadi NAPKI ini nah senyawa NAPKI ini yang memang terlalu berlebih nah ini yang bisa berikatan dengan suatu protein seluler yang dapat meningkatkan kerusakan hati ataupun ginjal. Nah, jadi senyawa toksin atau senyawa metabolit yang beracun pada paracetamol itu adalah NAPKI gitu ya. Jadi ini senyawa metabolit yang beracunnya gitu ya. Kalau dosisnya tepat tentu tidak jadi racun, tapi ketika dosisnya berlebih, nah akses nanti lebih banyak nanti bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tadi ya. Selanjutnya ini adalah satu mekanisme bagaimana acetaminophen itu dapat menginduksi sel hati menyebabkan nanti apa nekrosis atau kematian sel ya di mana apa acetaminophen ini nanti oleh sitokrom P450 ini terkena overdosis itu nanti banyak napki dan napki ini nanti masuk ke dalam sel itu akhirnya nanti terjadi mekanisme yang sangat rumit seperti ini sehingga menyebabkan nanti fragmentasi DNA dan menyebabkan nekrosis sel atau kematian dari sel tersebut gitu ya. Jadi ini adalah proses bagaimana eh, keracunan acetaminophen atau paracetamol yang bisa menyebabkan nekrosis atau kematian dari sel. Nah, bagaimana evidence dari toksisitasnya ini? Ini pertama terdiri dari 4 fase. Fase pertama itu pada 0 sampai 24 jam, yaitu mual, muntah ya, kemudian rasa badan yang
ini apa letih gitu ya. Kemudian fase yang kedua ini adalah fase yang pertama itu adalah fase yang memang secara umum gitu ya, gejalanya umum tidak terlihat bahwa dia mengalami keracunan khusus paracetamol. Jadi secara umum keracunannya umum seperti ini ya. Dan fase kedua ini 24 sampai 72 jam itu dia mengalami hepatomegali atau pembengkakan pembesaran hati. Kemudian nanti elevate ya, jadi kenaikan enzim hati, ya contohnya adalah SGOT, SGPT, itu akan meningkat. Kemudian pemanjangan pemeriksaan prothrombin time ya di hematologi waktu pembekuan. Nah, ini prothrombin time itu meningkat. Kemudian fase ketiga yaitu 72 sampai 96 jam. Ini terjadi nekrosis hepatik, kemudian entelopati, koagulasi interus ya. Kemudian nanti fase keempat yaitu 4 hari sampai 2 minggu itu kerusakan hati yang irreversibel, tidak bisa kembali lagi, kemudian disfungsi hati ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana prognosis hasil pemeriksaan laboratorium itu pada keracunan paracetamol. Bilirubin meningkat ya, SG atau SGPT, pH-nya menjadi asam 7,3, kemudian prothrombin time lebih dari 100 detik ya, kreatinin lebih dari 3,4 mg per desiliter. Jadi terjadi beberapa kenaikan. Nah, ini adalah satu konfirmasi pemeriksaan urin. Kita sudah praktek ini ya. Jadi bagaimana acetaminophen itu paracetamol dalam spesimen urin nanti direaksikan dengan ferriklorida itu membentuk suatu senyawa yang berwarna biru atau hijau gitu ya. Hijau gitu ya. Nah, ini adalah prinsip bagaimana pemeriksaan paracetamol di mana pembentukan senyawa antara gugus hidroksil pada paracetamol dan natrium dalam suasana asam. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana pembentukan senyawa berwarna. Jadi spesimennya plasma atau serum. Nah, ini adalah beberapa reagen yang digunakan. Kalian harus tahu bahwa TCA ini digunakan untuk mengendapkan eh, protein yang ada di dalam spesimen ya. Nah, ini reagen-reagen yang menyebabkan nanti terjadi pembentukan reaksi warna. Nah, ini prosedurnya kita ulangi lagi. Di sini 1 mili plasma atau serum, nanti tambah TCA untuk mengendapkan protein, kemudian disentrifuge selama 5 menit. Kemudian nanti supernatannya diambil dan ditambahkan, masukkan ke dalam labu 10 mili, tambahkan 1 mili HCl dan NaNO2, inkubasi 2 sampai 3 menit. Kemudian nanti larutan sampel ini ditambahkan 2 mili larutan amonium sulfamat, tetes demi tetes, kemudian ditambah NaOH dan dikocok, selanjutnya diadukan dengan Aquades atau ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Nanti diukur absorbansinya pada panjang gelombang 450 nanometer. Ini berlaku untuk standar ataupun tes ya. Jadi nanti standarnya dibuat ini paracetamol yaitu belangko 0, 50 untuk standar, 100, 200 dan 400 miligram per liter atau ppm. Oke, selanjutnya ini nanti untuk interpretasinya hasil pemeriksaannya itu nanti diplotkan menggunakan regresi linier yaitu YA tambah BX ya nanti untuk mendapatkan nilai konsentrasi paracetamol di dalam spesimen darah. Nah, hasil spesimen itu nanti kadarnya itu diplotkan pada ini. Ya, pada suatu tabel ya, tabel seperti ini. Nah, nanti kadar paracetamolnya berapa? Contohnya kadar paracetamolnya 100. Kemudian MIGST itu adalah waktu kapan terakhir mengkonsumsi paracetamol. Contohnya di sini adalah 8 jam. Jadi nanti tarik 8 jam ke atas, kemudian nanti yang 100 juga ditarik ke samping, nanti titik temunya di mana? Nanti dicek apakah dia termasuk hepatik dimes atau tidak. Nah, nanti arahannya ke sana ya. Jadi hepatik dimes atau tidak ya. Jadi nanti bisa hepatik dimes itu adalah berarti dosis di mana bisa menyebabkan kerusakan hati. Kalau hepatik dimes unlikely itu tidak menyebabkan kerusakan hati. Jadi hepatik dimes itu lebih berbahaya gitu ya. Itu jadi tergantung dari kadar di dalam apa namanya di dalam darah konsentrasi paracetamolnya dalam darah dan waktu IGST atau lama IGST. Nah, ini adalah interpretasi untuk keracunannya gitu ya. Di sini
Ini 200 mg per liter 4 jam setelah IGST atau 30 mg per liter 15 jam after IGST. Kemudian ini adalah antidotnya, asetil cysteine atau methionine. Ya, itu adalah